provinsi dan kabupaten kota patungan untuk membayar JKN yang tidak tercover PBI dari pusat. Ini satu inovasi yang kami pikir bagus, mudah-mudahan masih berjalan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan bisa kita tularkan ke sektor-sektor lain, termasuk KIA tadi, stunting dan pendidikan tadi. Kita tahulah walaupun secara kewenangan kan memang dibagi-bagi kalau pendidikan dengan sangat ketat ya, tapi gimana caranya kita bisa sama-sama pikirkan, sama-sama memusatkan perhatian untuk memperbaiki indikator-indikator layanan tersebut. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak Sekda udah lihat aja ngabuburitnya masih Pak ya. Ini sementara sambil menunggu mungkin dari kementerian Pak Age mungkin ada yang ingin disampaikan menanggapi tadi beberapa komentar dari Bapak Ibu pemerintah daerah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, izin bukan menanggapi tapi hanya mengomentari saja, mungkin sedikit berbeda. Terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama di lingkungan pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, saya rasa itu juga perlu dipikirkan secara sinergis bagaimana mulai dari perencanaan kinerjanya. Jadi kita kalau sudah menetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di bidang-bidang tersebut, harus konsentrasi secara penuh bagaimana menerapkan strategi yang paling jitu untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung program-program tersebut. Tidak hanya di atas kertas Bapak Ibu ya, jadi memang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan capaian-capaiannya. Kita sudah akan mengarah kepada pemerintahan berbasis data ya. Jadi ini menjadi penting sekali ya. Ini penting sekali. Dari perencanaan kinerjanya yang harus baik, memadai ya. Kalau kita katakanlah RAPBD sudah jalan, oke lah kita rancang ke depan untuk 2023 dan seterusnya ya. Kemudian itu menjadi prioritas di KUAPPAS ya, wajib ya, karena ini kita juga sepakat ada kegiatan-kegiatan yang akan mendorong kualitas pelayanan publik, tetapi konsepnya yang sekarang ini bahwa kinerjanya harus terukur ya. Kemudian pelayanan publiknya ini berkaitan dengan service delivery-nya. Target kinerjanya terukur, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, itu juga tidak kalah pentingnya ya. Nah, ini yang akan kita coba kita rumuskan bersama, karena di sini juga ada nih kegiatan-kegiatan terkait dengan replikasi, inovasi. Saya rasa kita perlu banyak belajar juga dari beberapa daerah lain yang mungkin ada beberapa terobosan-terobosan yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan. Nah, itu bisa menjadi inovasi-inovasi yang bisa kita replikasi dan itu akan nantinya menjadi standar pelayanan yang baru. Mungkin itu dulu nih Pak Herman ya. Tapi intinya saya sangat mendukung ya, saya mendukung konsep pendampingan dari USSR ini mulai dari perencanaannya ya sampai pada anggarannya pastinya ya, kemudian memastikan itu dan juga bagaimana menyiapkan SDM yang sebaik-baiknya dalam rangka service delivery yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Age. Sebetulnya saya kalau ingat dulu program USAID yang lama Pak, kinerja itu antara USAID memfasilitasi beberapa kabupaten kota di sini untuk mengikuti UNPSA. Jadi finalis pertama kali Pak itu Pak, 2013 itu. Di Seoul kalau nggak salah itu Luwu Utara, Baru sama Singkil. Ya, itu jadi finalis saya ingat itu. Setelah itu mengembangkan Sinovac.
Ya setelah itu sebagai nanti feeding ke UNPSA-nya. Jadi sudah lama sebetulnya kolaborasinya ya 2013 Pak Herman ikut membantu menuliskan ini inovasi. Silakan ada lagi Bapak Ibu dari Selayar. Ada lagi paling jauh katanya tadi perjalanannya aja udah dari kemarin. Sudah Pak Asisten misalnya ada nambahkan. Luwu Utara sudah langganan kerjasama dengan USAID, udah paham. Oh udah Pak. Enggak berhenti 10 tahun terakhir. Oke. Baik. Kota Makassar, Goa ada Pak yang ada sudah cukup jelas? Oke. Bapak Ibu, kalau tidak salah tiap kabupaten kota diminta untuk menyusun slide PowerPoint 10 slide ya. Editornya ada di undangannya. Itu sampai hari ini kayaknya baru Luwu Utara dan Selayar yang sudah mengirimkan. Jadi itu menjadi bahan kita esok ya, 10 slide yang kalau bisa very concise tentang prioritas ya, inovasi ya, kemudian apa yang sudah berjalan, apa yang kira-kira gapnya di mana. Karena tim erat juga malam ini ingin melihat itu, mengkonsolidasikan untuk diskusi esok. Jadi kalau bisa minta tolong kawan-kawan yang Goa, Kota Makassar sama Baru untuk mengirimkan yang 10 slide, sudah ada outline-nya itu kepada kawan-kawan di RAT supaya bisa segera dikonsolidasikan malam ini ya, bisa dimasukkan kira-kira dari isu strategis akan masuk di klaster yang mana untuk ruang lingkup erat. Ada lagi Bapak Ibu? Kami persilakan kalau ada yang belum jelas. Sudah ya, ta'arufnya sudah jelas, sudah cepat-cepat pengen akad. Pak Herman sudah langsung diundang sama Pak Sekda. Dulu Mas Iga peresmian Pak, itu Pak Herman yang datang. Ya, mau pakai seragam barunya, pakai ini. Kalau dulu Pak Samsir yang undang, sekarang Pak Abustan, Pak Sekda yang undang langsung. Kita perlu terima kasih kepada ini baru karena dalam proposal kami ke USA, foto yang ada dalam proposal itu adalah foto Mas Iga Center di Baru Pak. Yang kita dalam proposal kami yang menang itu dari foto Mas Iga Center di Baru. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi, mungkin ya alhamdulillah ya, berarti sudah jelas. Kalau begitu kita bisa tutup, tapi sebelum menutup mungkin saya mengundang Bu Winda dari Pusat Fasilitasi, kalau ada yang mau disampaikan besok aja ya. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah proses ta'arufnya berjalan lancar sebagian besar karena sudah secara historis pernah bekerja sama dengan USAID dan masih bekerja sama, jadi cukup paham ya. Kemarin di Sumatera Utara sebaliknya banyak yang belum tahu ya, jadi pertanyaannya sangat mendasar, menarik sekali. Buka puasa disediakan di sini ya teman-teman panitia. Ya, buka puasa disediakan di sini. Jadi sahur bagi yang menginap disediakan di restoran ya, di restoran bukan di ruangan ini. Ada yang nggak nginap juga? Ada yang nggak nginap Pak? Kayaknya ada yang tidak menginap. Ya, baik, dengan demikian kami tutup. Kenapa?
besok pagi pukul 8.30 ya Mas Ipung? Ada pertanyaan? Oh, oke. Mas Ipung, besok pagi mulai jam 8:30 ya? Ya, pukul 8.30 esok pagi Bapak Ibu ya. Pukul 8.30 kita mulai. Sekali lagi mohon untuk teman-teman dari Goa, Kota Makassar dan Kabupaten Baru minta tolong, dan provinsi ya, untuk mengirimkan provinsi enggak ya, mengirimkan slide untuk bahan besok. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai